Mau'idatil hasanah wa sayuballighuha Sayyidul Ustadz Dr. Haji Saiful Falah Al-Majistir nuqaddimuhul mimbar bikulil mahabbah wassurur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari seperti biasa kita mulai apel pagi ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan, kita niatkan untuk orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Helmi Abdul bin LC. Semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi husnul khatimah. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin sholihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang masih kepencet tuh, ini ke samping aja. Ini nih belum bisa duduk nih, kasihan. Ya. Ayo samping ya. Anak kelas 1 teriak-teriak nih. Nah. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Al-Ustadz Dr. Haji Samsur Rijal, yang saya hormati Direktur Pengasuhan Al-Ustadz Asep Sepuluh Umar, yang saya hormati Direktur BUMP Ustazah Hajah Ummu Hafsoh, para masyayikh, Dewan Kiai, asatid ustazah, santriawan, santriawati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, perjalanan santriawan, santriawati dari rumah, baik itu yang baru atau yang lama, semuanya berjalan dengan lancar dan selamat, alhamdulillah. Kedatangan hari Sabtu juga alhamdulillah selamat dan lancar. Kemudian kedatangan hari Minggu dengan bis yang santri lama, alhamdulillah selamat dan lancar. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah santriwati yang baru sudah datang, santri putra yang baru sudah datang ya. Nah, jumlahnya alhamdulillah mendekati angka 700, dan kata panitia ini akan terus bertambah karena dalam draft pendaftaran itu yang daftar lebih dari 800 orang. Ya, mungkin ada kendala di kesehatannya, mungkin ada kendala di keuangannya dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan santriawan santriawati baru yang sudah mendaftar ke Ummul Qura, yang belum datang, belum registrasi ulang, ini dimudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semuanya akan kembali dan daftar ulang dan menjadi santri di pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang, marhaban kepada santriawan santriwati baru. Alhamdulillah pada malam Jumat santri putri kumpul semuanya yang baru di masjid ya. Kemudian pada malam Sabtu santri putra yang baru semuanya kumpul di masjid juga, Masjid Putra. Nah, saya lihat luar biasa ya. Wajahnya wajah semangat semuanya. Mana santriwati yang baru mana coba. Mana yang baru mana? Ah, ini baru ya. Oke, alhamdulillah ini ya. Yang putra mana putra? Yang putra yang baru mana? Putra. Oh, alhamdulillah ya. Nah, ini wajahnya wajah cerah semuanya ya. Wajah semangat semuanya. Tahu Ummul Qura dari mana? TikTok. Ya luar biasa. Ini luar biasa ya. Satu hal yang mungkin 10, 5 atau 3 tahun yang lalu kita tidak terbayang, tidak terpikirkan ya. Ternyata sekarang itu informasi pesantren lebih banyak ya, didapatkan oleh masyarakat bukan dari brosur, bukan dari kalender. Masih ingat 20 tahun lalu kalau mau sosialisasi itu biasanya pakai kalender. Kalendernya ditaruh di masjid, di musola, atau nyebar brosur ke tempat-tempat keramaian. Ternyata sekarang sudah mulai berubah, bergeser ya. Nggak pakai brosur lagi, nggak pakai kalender lagi, sekarang pakai media sosial, medsos. Oleh karena itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim UKI Media, UKI TV ya,
yang luar biasa, kemudian asatidz ustazah juga yang telah mendukung ya. Share, comment, and subscribe. Ya alhamdulillah, ya follow ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Karena coba saya pengen dengar lagi nih, santri putri yang masuk ke pesantren Ummul Qura karena ekstrakurikulernya ada berapa orang coba? Karena senang ekstrakurikulernya. Eskulnya, eskul apa yang paling senang? Bola. Pramuka, pramuka ya. Yang putri paling senang ekstrakurikulernya pramuka. Yang putra eskul apa yang paling senang? Futsal. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini PR buat kita semuanya ya, buat pengurus. Kita harus mempersiapkan porseni yang spektakuler ya. Nah, porseni yang paling dikenang sepanjang masa nanti ya. Nah, ini angkatan ke-20 berapa? 7. Oke ya. Yang putra putri ini calon alumni 27 yang sekarang menjadi mudabir dan insya Allah akan mempersiapkan porseni. Jadi bismillah, porseninya kita persiapkan dengan sematang mungkin. Persiapannya masih panjang. Porseni di bulan Agustus insya Allah. Nah, jadi mulai sekarang persiapan terus ya. Nah, untuk dimatangkan konsep-konsepnya sehingga anak-anak santriwati yang baru, santri putra yang baru semuanya semangat. Dan tadi cita-cita mereka, harapan mereka datang ke pesantren ini karena ekstrakurikulernya ini terwujud. Kemudian berapa orang santriwati dan santri putra yang masuk Ummul Qura karena ingin bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, mana coba? Nah, ada juga, alhamdulillah banyak juga ya. Kenapa kau pengen bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris? Kenapa? Ya, bisa ke luar negeri, ya, bisa kuliah ke Mesir, bisa kuliah ke Yaman, bisa kuliah ke Inggris, ke Amerika ya. Alhamdulillah kakak-kakak kita ya, alumni pesantren Ummul Qura Al-Islami banyak yang ke luar negeri karena kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Santri putra, santri putri yang lama kami ucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih banyak karena sudah taat peraturan, karena sudah datang tepat waktu. Ini menandakan anak-anakku semuanya berdisiplin ya, insya Allah dengan kedisiplinan ini anak-anakku akan mendapatkan kemudahan di segala urusan dan juga mendapatkan kesuksesan ya. Anak-anakku ada modal disiplin ini luar biasa dan insya Allah modal disiplin ini modal yang paling berharga untuk masa depan anak-anakku semuanya ya. Pertahankan prestasi ini, kedisiplinan ini, dan insya Allah anak-anakku akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah insya Allah. Anak-anakku santriawan santriawati ya. Setiap tahun ajaran baru, orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Helmi Abdul Mubin LC, beliau selalu berpesan bahwasanya anak-anakku harus memperbaharui niat ya. Tajdidun niyah. Niatnya datang ke pesantren untuk apa ya? Untuk apa anak-anakku datang kembali ke pesantren? Yang santri lama, untuk apa anak-anakku datang ke pesantren? Nuntut ilmu. Yang lama, yang putri untuk apa datang ke pesantren? Untuk belajar, nuntut ilmu. Yang baru datang ke pesantren buat apa? Belajar, nuntut ilmu. Yang putra buat apa? Belajar, nuntut ilmu. Ya, tajdidun niyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qada dan qadarnya membagi waktu itu ke dalam 3 masa. Jadi waktu itu dibagi ke dalam 3 masa. Yang pertama itu masa lalu yang sudah terjadi. Yang kedua itu masa kini, sekarang. Dan yang ketiga adalah masa depan, masa yang akan datang. Masa lalu itu biasanya jadi kenangan, tapi di balik kenangan ada pelajaran yang berharga. Masa kini, ini masa sekarang adalah masa perjuangan. Dan masa depan adalah harapan, cita-cita, dan keinginan. Dalam Al-Quran bisa dicek dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini Allah rata-rata menceritakan masa lalu, menceritakan sejarah umat-umat terdahulu. Porsi sejarah Nabi Musa itu diulang berkali-kali dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Demikian juga porsi sejarah tentang Nabi Nuh, Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam pun demikian. Kenapa kok masa lalu terus diulang-ulang? Padahal sudah berlalu.
Karena dalam sejarah itu ada pelajaran. Anak-anakku santriawan santriawati, Makkah dulu itu luar biasa. Ada Ka'bah, tapi Ka'bahnya dijadikan sebagai tempat berhala. Di dalam Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Mana, dan semua berhala-berhala dimasukkan ke dalam Ka'bah tadi. Padahal tempatnya tempat suci, tapi masyarakatnya masyarakat jahil. Maka disebut zaman jahiliyah. Untuk menggambarkan secara utuh bagaimana kejahiliahan ini, kita bisa merefleksi bagaimana seorang tokoh sentral Quraisy yang kemudian menjadi mu'alaf masuk Islam, wasilah doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa? Salah satu tokoh Quraisy yang sangat perkasa, yang sangat hebat, yang sangat berpengaruh. Kemudian beliau mu'alaf masuk Islam dan bisa babi doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab itu syadidur rijal, laki-laki yang paling syadid, luar biasa. Galaknya luar biasa, kerasnya luar biasa. Dikit-dikit main penggal kepala. Dan beliau jagoan gulat. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika beliau menjadi khalifah, beliau sering menangis kemudian ketawa. Sendirian nangis, kemudian tiba-tiba ketawa. Para sahabat bingung, teman-teman Sayyidina Umar bingung. Loh, wahai khalifah, kenapa kok Anda menangis kemudian tiba-tiba ketawa? Menangis tiba-tiba ketawa. Apa yang Anda pikirkan wahai khalifah? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Aku menangis karena masa laluku yang luar biasa. Dulu aku punya anak dan aku tidak tahu apakah anak aku laki-laki atau perempuan. Tapi yang aku tahu, anakku itu didandani oleh istriku sebagai laki-laki. Dan aku yakin, seyakin-yakinnya anak itu adalah anak laki-laki. Maka sebagai seorang Quraisy sejati, seorang pejuang, seorang patriot, aku wajib mengajarkan anakku untuk berkuda memanah. Maka dari kecil aku ajari anakku berkuda memanah, pakai pakaian laki-laki. Maka suatu hari ketika aku ajak anakku ini berkuda dan memanah ke sebuah tempat yang jauh dia dari mana-mana dan gak ada orang yang tahu, kebetulan anakku ini ingin buang air kecil. Sayyidina Umar nggak tahu anaknya ini laki-laki atau perempuan. Yang beliau tahu anaknya ini didandani oleh istrinya menggunakan pakaian laki-laki. Maka dalam mindset dia, ini anak saya anak laki-laki, harus menjadi seorang pejuang. Maka ketika anaknya ini buang air kecil, barulah dia tahu, oh ternyata selama ini aku dibodohi oleh istriku. Ternyata istriku itu memakaikan pakaian laki-laki kepada perempuan. Sebenarnya anaknya bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab syadidur rijal, laki-laki yang paling keras, yang paling kasar, yang luar biasa galaknya, ganasnya. Tidak ada kata, tidak ada ucap kata. Beliau langsung menggali tanah, kemudian anak perempuannya langsung dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa, syadid, luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab. Maka beliau nangis, ingat dosanya yang luar biasa. Punya putri, punya anak perempuan, tadi dikubur hidup-hidup oleh beliau karena kekecewaannya. Beliau ingin memiliki anak laki-laki. Yang kedua, kenapa kok Anda ketika itu menangis kemudian tahu-tahu tersenyum ketawa? Apa yang terjadi? Kok Anda nggak konsisten? Apa jawaban beliau? Sayyidina Umar bin Khattab. Aku tersenyum ketawa, ingat suatu hari dulu aku pergi ke pasar membawa uang dirham dinar. Aku belanja di pasar, aku beli beberapa roti dan buah-buahan. Setelah selesai aku bawa ke rumahku dan aku buatkan boneka-bonekaan dari roti dan buah-buahan tersebut. Ada kakinya, ada badannya, ada tangannya, ada kepalanya. Setiap hari aku sembah karena itulah Tuhanku. Aku membuat Tuhanku sendiri. Daripada harus capek-capek keluar,
ke Ka'bah menyembah Tuhan, lebih baik nyembah Tuhan yang ada di rumah. Dibuatlah boneka-boneka untuk disembah di rumahnya, sesembahan dia sendiri. Setiap hari disembah. Suatu hari aku tidak punya uang, uangku habis dan aku lapar. Maka aku pun minta izin kepada Tuhanku, wahai Tuhanku, izinkan aku memakanmu. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Coba, ini menandakan apa kira-kira? Jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu bukan orang tidak cerdas, tapi orang tidak tahu aturan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di kota Mekah dan beliau merubah kota Mekah yang tadinya jahiliyah menjadi mahiriyah, minazulumat ilan nur. Dari Mekah beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah ini ada dua kelompok masyarakat Arab yang luar biasa besarnya, Aus dan Khadroj. Bangsa Aus ini bangsa yang besar, bangsa Khadroj ini bangsa yang besar secara kuantitas. Tapi di tengah-tengah mereka ada komunitas-komunitas kecil Yahudi. Ini Aus besar, Khadroj besar, di tengah-tengah mereka ada komunitas kecil Yahudi. Apa yang terjadi? Aus dan Khadroj ini kerjaannya berantem. Ada apa-apa berantem, dikit-dikit berantem terus. Akhirnya apa yang terjadi? Pasarnya dikuasai oleh Yahudi, ekonominya dikuasai oleh Yahudi, bahkan politiknya dikuasai oleh Yahudi. Aus dan Khadroj kehilangan pengaruh dan kehilangan kesejahteraan. Maka beruntunglah di antara mereka ada yang berhaji ke Mekah, kemudian bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi bayat apa namanya? Bayatur Ridwan. Yang pertama. Kemudian ada bayat Aqobah. Wah, luar biasa. Ya. Ini semuanya menjadi pertanda bahwasanya yang tadinya masyarakat jahiliyah di Mekah, kemudian di Madinah jahiliyah karena tidak bisa bertemu, nggak bisa bersatu, nggak bisa saling membantu, dirubah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira kuncinya apa kira-kira? Perubahan yang terjadi di Mekah, perubahan yang terjadi di Madinah, kira-kira kuncinya apa? Kuncinya adalah ayat pertama surat Al-Alaq. Apa kuncinya? Iqra. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kuncinya. Jadi apabila kunci ini kita pegang, maka zulumat itu akan berubah menjadi nur, cahaya yang terang benderang. Santriawan santriawati, Iqra itu adalah kunci. Dan ketika kita membuka kunci tersebut, maka kita akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan ilmu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau menitipkan kepada kita, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Niatkan anak-anakku semuanya kembali dari rumah datang ke pesantren, baik itu yang lama atau yang baru, litola bil ilmi, untuk menuntut ilmu. Insya Allah az-zulumat, kegelapan akan berubah menjadi nur, terang benderang. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah belajar ta'lim? Kelas 6 sudah belajar udah? Nah, kelas 4 sudah belajar udah? Kelas 3 udah belajar udah? Nah, siapa yang tahu syarat menuntut ilmu? Imam Az-Zarnuji beliau menukil nasihat Sayyidina Ali, ada 6 syarat menuntut ilmu. Siapa yang hafal? Ayo silakan maju ke depan. Silakan. Ya, namanya siapa? Kelas berapa? Ismi Panduraya Anggara. Jalastu fil fasli Robi Istimail awal. Alhamdulillah. Alan tanja ila sabul khamis. Naam. Alhamdulillah. Ini menandakan umul qur sejahtera. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Jrun nih ya. Sejahtera berarti ya. Bagian dapurnya sukses berarti ya. Alhamdulillah. Akhilan tanal ilma idza bisittatin saun bika an tafsiliha bi bayanin zakaun wahisun wajtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tul zamanin. Oh, Masya Allah, tepuk tangan betul ya. Ya. Tadi zakaun, jadi versinya ada 2 ya, ada zakaun wahirsun wastibarun.
Nah, tadi pakai zakaun, wahirsun, wajtihadun, nggak apa-apa boleh ya. Nah, jadi ada 6 syaratnya. Ini maju ke depan, maju ke depan. Saya pengen ngobrol. Ya. Ini ya, di sini ya. Nah.